Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini saya Lutfi Nadia dari kelas AK 501 akan mempresentasikan tentang perhitungan PPh 25 dengan dosen pengampu Bapak Daryanto untuk mata kuliah praktikum perpajakan. Oke, langsung saja saya sharing untuk materinya. Nah, pada hari ini saya akan bahas kasus 3 yaitu tentang pajak PPh 25. Mira adalah seorang profesional di bidang konsultasi manajemen yang menjalankan usaha sendiri sebagai konsultan independen. Kemudian selama tahun pajak tertentu, Mira mendapatkan penghasilan dari berbagai proyek konsultasi dan memiliki beberapa investasi. Berikut adalah kasus lengkap yang melibatkan Mira sebagai individu menyelesaikan kewajiban PPh 25-nya. Mira mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta dari proyek konsultasi manajemen selama tahun pajak. Nah, kemudian bagaimana sih perhitungan dia untuk merujuk ke Per 17 tahun 2015, WPOP juga memang diperbolehkan menggunakan NPPN dengan ketentuan untuk penyelenggaraan pencatatan itu melapor pada DJP sebesar 50% dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan brutonya sendiri itu 100 juta ya, dengan tarif normanya 50%, karena merujuk ke Per 17 nomor tahun 2015. Nah, kemudian untuk penghasilan itunya kita dapatkan 100 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 50 juta. Untuk PTKP-nya dia kan 0 kan, tidak kawin 0, itu 54 juta. Dengan DPP dan juga PPh tetap 0. Nah, perhitungan PPh 25-nya itu seperti ini. Jadi harus dikurangkan dengan tarif norma 50%. Kemudian selain dari prekonsultasi, Mira juga menerima pendapatan dari investasi saham senilai 30 juta dengan bunga deposito senilai 10 juta. Nah, karena dia mendapatkan investasi saham 0,1% dari 30 juta, kalau dikalikan 30.000 ya. Kemudian untuk pendapatan bunga depositonya 20% dari 10 juta yaitu 2 juta. Nah, pendapatan investasi ini mempengaruhi kewajiban pajak Mira dan apabila dikenakan tarif pajak yang sama dengan penghasilan konsultasi bagaimana? Kalau pendapatan dari investasi saham itu tidak mempengaruhi kewajiban pajak Mira. Karena pajak investasi saham itu merupakan pajak final sebesar 0,1 dari peredaran bruto. Kemudian Mira belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Bagaimana perhitungan PTKP yang berlaku untuk Mira dan apakah mempengaruhi jumlah PPh 25 yang harus dibayarkan? Status PTKP memang akan mempengaruhi PPh 25 yang nanti akan dibayar apabila peredaran bruto Mira itu sudah di atas 108 juta. Nah, bagaimana sih untuk pengisiannya ke SPT PPh 25? Itu caranya kita mulai dulu di sini ada SPT 1770, kita masukkan NPWP-nya, kemudian ada nama Mira. Ini kita simulasikan bahwa Mira memiliki NPWP ya. Kemudian di sini tidak ada pencatatan, di bagian 1703 itu ada, yaitu kita masukkan bunga depositonya sebesar 10 juta. Kemudian kita kalikan 20% dari 10 juta yaitu 2 juta. Oke, ini di bagian bunga deposito. Kemudian total untuk jumlahnya sendiri memang betul ya 2 juta. Sama seperti ini. Pendapatan bunga deposito 2 juta sudah betul. Kemudian untuk bagian 2 tidak ada, cuman diisi saja untuk NPWP-nya. Kemudian untuk penghasilan lainnya itu kan tadi 30 juta ya, jadi 0,1 kali 30 juta. Nah, karena dia sudah penghasilan lainnya itu sudah bruto untuk final ya, jadi tidak dimasukkan 0,1. Jadi kita hapuskan 30 jutanya. Nah, kemudian untuk hasilannya sendiri, untuk di posisi halaman 1 tidak berubah, di posisi 1770 ini nanti berubah ya. Seperti itu. Oke, yang ini memang seharusnya tadi dimasukkan. Coba kita akan coba masukkan 0,1% ya dikalikan 30 juta.
Hasilnya 30.000. Nah, untuk SPT-nya sendiri kita masukkan untuk penghasilan kena pajaknya minus 3.970. Jadi dia tidak dikenakan ya, karena di bawah peredaran bruto 108 juta. Nah, ini untuk hasilannya kita tinggal masukkan aja. Jangan lupa untuk NPWP, terus jenis usahanya apa, namanya siapa, itu penting sekali ya teman-teman. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Tetapi kita juga ada tambahan ya bonus untuk bahas untuk case yang PPh 4 ayat 2 ya. Itu seharusnya seperti itu. Saya stop share dulu, kemudian kita akan share yang case-nya PPh 23. Nah, di sini ada case untuk PPh 23, itu PT Sejahtera Makmur sebagai perusahaan properti, dia memiliki pendapatan 2M ya, dengan mencantumkan PPN 10%. Nah, karena sewa properti itu sebetulnya bukan PPh 23 ya, tapi 4 ayat 2, maka nanti dikenakan pajak 10%. Terus kemudian untuk perhitungan PPh 23-nya, yang pasti yang betul adalah PPh 4 ayat 2. Kemudian untuk pengaruh PPN-nya, bagaimana PPN tidak termasuk dalam dasar pengenaan PPh 4 ayat 2 ya, nominal PPN harus dikeluarkan sehingga DPP-nya juga menjadi lebih kecil. Bagaimana perhitungan PPh 23 untuk mempertimbangkan biaya operasional dalam dasar pengenaan pajak, kemudian PPh 23-nya ini tidak berkaitan ya dengan biaya operasional, dan PT Sejahtera Makmur kemudian membutuhkan pemutakhiran. Nah, PPh 23 yang dilakukan untuk penyusunan itu membutuhkan beberapa contohnya data-data seperti Bupot mulai dari bulan Januari sampai Desember, kemudian ditambahkan juga NPWP dan juga atau dia kalau nggak ada NPWP PKP juga bisa sih. Nah, kita akan coba ya di kalkulator pajak. Kita stop share dulu, kemudian kita sharing kalkulator pajaknya. Nah, ini perhitungan yang tadi sudah saya masukkan. Kita punya NPWP, punya kategorinya. Saya masukkan di sini kategori pertama, sewa properti. Kemudian tarifnya kan 10% ya, atau 0,1. Dasar pengenaan pajaknya kita masukkan PPh finalnya dari 2 juta dikurangi PPN-nya. PPN-nya adalah 11% kali 20 juta, 2 juta. 2M, sorry, itu 1,8 ya, 1,8 M. Kemudian dikalikan 10%, hasilnya adalah 181.818,182. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup, teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Sekian, selamat malam.